Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di kelas 9 ini kalian akan belajar matematika bersama Ustazah Ning. Kita langsung aja ya masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang bilangan berpangkat. Sebelumnya kalian sudah mengenal bilangan pangkat 2 dan pangkat 3. Seperti yang kalian tahu, kalau misalkan 2 pangkat 3 itu artinya apa? Artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 ya. Ingat ya, 2 pangkat 3 itu bukan berarti 2 kali 3. Ini salah. Misalkan lagi, kalau 4 pangkat 2 itu artinya 4 kali 4 sama dengan berapa? 16. Bukan 4 kali 2 ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan berpangkat itu apa? Bilangan berpangkat itu merupakan perkalian berulang dari bilangan pokoknya. Jadi kalau misalkan kita punya A pangkat N, itu artinya adalah A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Ya, dimana A itu disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan N itu adalah pangkat. Ya, nih contohnya, misalkan nih 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu artinya apa? 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Kemudian kalau kita mau mengubah ini menjadi bentuk perpangkatan, lihat. Bilangan pokoknya sama nih, 1/5 kali 1/5 kali 1/5 kali 1/5. Berarti bisa ditulis 1/5 pangkat, kita hitung aja 1, 2, 3, 4, berarti 1/5 pangkat 4. Sekarang contoh yang ketiga, kalau bilangan pokoknya itu adalah negatif. Sama, berarti kalau negatif 2 pangkat 3 itu artinya apa? Artinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 ya. Negatif 2 kali negatif 2, negatif kali negatif positif, 2 kali 2, 4. 4 kita kalikan negatif 2. Positif kali negatif, negatif. 4 kali 2, 8. Sekarang contoh yang keempat. Negatif 3 pangkat 4. Berarti artinya negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Negatif 3 kali negatif 3, 9. Kali negatif 3 kali negatif 3 juga 9. 9 kali 9, 81. Kita lihat perbedaan dari nomor 3 dan nomor 4. Kita lihat. Di sini bilangan pokoknya itu sama-sama negatif. Tapi ketika dipangkatkan dengan bilangan ganjil, dia hasilnya tetap negatif. Tapi ketika pangkatnya itu bilangan genap, hasilnya adalah bilangan positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan negatif berpangkat bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Sedangkan kalau bilangan negatif berpangkat ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Paham ya? Sekarang coba kita lihat contoh yang nomor 5. Coba lihat negatif, perbedaan dari nomor 4 sama nomor 5 kira-kira apa? Jadi kalau pada nomor 4, karena ini dikurung, artinya semua yang di dalam kurung itu kita pangkatkan 4 ya. Tanda negatifnya juga ini kita pangkatkan 4. Tapi kalau pada soal nomor 5, karena ini enggak dikurung, itu artinya yang dipangkatkan 4 itu cuma angka 3-nya saja, sedangkan tanda negatifnya tidak. Jadi yang nomor 5 itu gini, negatif, yang dipangkatkan 4 itu cuma 3-nya aja, berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3, berarti negatif berapa? 81. Beda ya dengan soal nomor 4. Kalau soal nomor 4 itu artinya semua yang di dalam kurung dipangkatkan 4, termasuk tanda negatifnya. Sedangkan kalau yang nomor 5 itu cuma angka 3-nya yang dipangkatkan 4. Oke. Bilangan berpangkat biasanya juga digunakan untuk menuliskan bentuk baku atau bentuk ilmiah dari suatu bilangan. Bentuk baku adalah bentuk yang digunakan untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil.
Nah, kalau kita mau mengubah suatu bilangan menjadi bentuk baku, berarti kita mengubahnya menjadi A kali 10 pangkat N, dengan A-nya itu lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari 10. Atau lebih gampangnya, A-nya itu tidak boleh lebih dari 10. Contoh nih, 75 juta, kita akan menuliskannya dalam bentuk baku. Ya, kita lihat nih, 75 juta. Syaratnya adalah A-nya itu nggak boleh lebih dari 10. Jadi, ini kita tulis sebagai 7,5 kali 10 pangkat. Nah, kita lihat nih. Ini komanya kan jadi di sini. Kita hitung nih, dari belakang sampai koma ini ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini 7,5 kali 10 pangkat 7. Kemudian kalau bentuknya desimal 0,00000135, kita mau mengubahnya menjadi bentuk baku. Berarti ingat syaratnya tadi, A-nya itu nggak boleh lebih dari 10. Jadi kita tulis aja nih. Ini berarti jadi 1,35 kali 10 pangkat. Cara paling mudah adalah kita tinggal ngitung nolnya aja, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya udah, berarti pangkat negatif 7. Ya, ingat ya, kalau dia bentuknya desimal 0,00 itu berarti pangkatnya negatif. Paham ya? Sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Ya, jadi kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita jumlah. Ya, contohnya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4, berarti sama dengan 2 pangkat, lihat bilangan pokoknya udah sama, terus dikali, berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Berarti 3 plus 4 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 4, 7. Sekarang contoh soal yang nomor 2. 2 per 3 pangkat 5 kali 2 per 3 pangkat 6. Ini juga sama nih, bilangan pokoknya sama, yaitu 2 per 3. Ya udah, berarti kalau bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya kita apakan? Kita jumlahkan. Berarti berapa? 5 tambah 6. Berarti berapa? 2 per 3 pangkat 11. Sekarang contoh yang soal nomor 3. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Kita lihat di sini, bilangan pokoknya ini 2, ini 3. Karena bilangan pokoknya itu berbeda, jadi kita nggak bisa langsung menjumlahkan pangkatnya. Tapi kita harus hitung dulu nih, 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 itu 8 ya, karena 2 kali 2 kali 2. Sedangkan 3 pangkat 2 itu berapa? 9. Ya, 8 kali 9, 72. Sekarang kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu A pangkat M bagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurangi N. Syaratnya sama tadi, bilangan pokoknya harus sama. Contoh, 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 2, berarti hasilnya 7 pangkat 6 kurangi 2, berarti berapa? 7 pangkat 4. Ya, sekarang soal yang nomor 2. 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat negatif 4, berarti 5 pangkat 3 karena dibagi pangkatnya kita kurangi ya, kurangi berapa? Kurangi negatif 4. Kalau kita mau menuliskan negatif itu kasih kurung ya, berarti sama dengan 5 pangkat 3. Nih, negatif bertemu negatif jadi positif, tambah berapa? 4. Berarti hasilnya jadi 5 pangkat 3 tambah 4, 7. Sekarang soal nomor 3. Di sini juga bilangan pokoknya sama ya. 8 pangkat 4 kali 8 pangkat 3 per 8 pangkat 2. Ya, kita pakai sifat yang pertama ya. Kalau dikalikan pangkatnya dijumlah, berarti 8 pangkat 4 plus 3. Ya, kemudian ini kan per itu sama
seperti bagi. Jadi ingat, kalau dibagi itu pangkatnya diapakan? Dikurangi. Berarti ini dikurangi berapa? 2. Sama dengan 8 pangkat 4 tambah 3, 7. 7 kurangi 2, 5. Sekarang soal yang nomor 4. P pangkat 5 per P pangkat 3 ini nggak usah bingung ya. Ya, walaupun ini pakai variabel, caranya tetap sama ya. Berarti ini jadi P pangkat 5, karena bagi berarti kita kurangi pangkatnya 3. Berarti jadi berapa? P pangkat 5 kurangi 3, 2. Sekarang kita masuk ke sifat yang ketiga ya. A pangkat M kita pangkatkan lagi N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Jadi kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan ya. Contoh nih, 6 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4, berarti artinya 6 pangkat 2 kali 4 sama dengan 6 pangkat 2 kali 4, 8 ya. Sekarang contoh yang kedua, Q pangkat 3 dipangkatkan lagi 5, berarti Q pangkat 3 kali 5, berarti sama dengan Q pangkat 15. Sekarang sifat yang keempat, A B pangkat N itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Jadi semua yang di dalam kurung itu kita pangkatkan dengan N ya. Contoh 2P pangkat 3 itu artinya 2-nya kita pangkatkan 3 kali P-nya juga kita pangkatkan 3. 2 pangkat 3, 8. P pangkat 3 ya. Ini pangkat 2. Oke, sekarang contoh soal yang kedua. 3x kuadrat y kuadrat pangkatkan 2 ya. Jadi semua yang di dalam kurung ini kita semuanya pangkatkan dengan 2 ya. Berarti ini 3-nya kita pangkatkan 2, x-nya x2 kita pangkatkan lagi 2 ya. Y-nya juga kita pangkatkan 2 ya. Y pangkat 2 kita pangkatkan lagi 2 ya. 3 pangkat 2 berapa? 9. Ada pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali ya. Jadi x pangkat 2 kali 2, 4. Y pangkat berapa? 2 kali 2, 4. Ingat ya. Jadi semua yang di dalam kurung harus kita pangkatkan 2 ya. Sekarang sifat yang ke-5. A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N ya. Jadi pembilang dan penyebutnya dua-duanya kita pangkatkan dengan N. Contoh 2 per 3 pangkat 3 itu artinya 2-nya kita pangkatkan 3 per 3-nya juga kita pangkatkan 3. 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 3, 27 ya. Sekarang soal nomor 2. 3y per 5 pangkat 2 ini sama, berarti pembilangnya semuanya kita pangkatkan 2, berarti itu 3 pangkat 2, y-nya juga pangkatkan 2, per penyebutnya juga kita pangkatkan dengan 2, 5 pangkat 2. 3 pangkat 2, 9, y pangkat 2 per 5 pangkat 2 itu sama dengan berapa? 25. Sekarang sifat yang ke-6. A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N ya. Jadi kalau pangkatnya itu negatif, itu berubah jadi 1 per A pangkat N, jadi positif nih pangkatnya ya. Contoh 2 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 4, berarti sama dengan 1 per 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 adalah 16 ya. Sekarang contoh yang nomor 2 ya. PQ
Ki per 2Ki kuadrat dipangkatkan lagi negatif 2 ya. Ini cara mudahnya gini. Kalau dia pangkatnya negatif ya, ini kan bentuknya pecahan ya. Jadi kalau dia pangkatnya negatif, kita balik aja pecahannya ya. Kita balik jadi 2Ki pangkat 2 per PQ ya. Kalau sudah kita balik pecahannya, maka pangkatnya itu berubah jadi positif ya. Ingat ya, kalau dia pangkatnya negatif terus bilangan pokoknya itu dalam bentuk pecahan, kita balik aja. Setelah itu kalau udah dibalik, pangkatnya itu berubah jadi positif. Itu cara mudahnya. Berarti ini sama dengan ya, ini semua yang di dalam kurung kita pangkatkan 2 pangkat 2 berapa? Langsung ya 4. Ada pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kalikan, berarti jadi Ki pangkat 2 kali 2 berapa? 4 per, ini juga penyebutnya sama, semuanya kita pangkatkan dengan 2, berarti jadi P pangkat 2 Ki pangkat 2. Terus karena di sini sama-sama Ki, berarti kita bisa kurangkan pangkatnya ya. 4 Ki berapa, lihat di sini. Ini pangkatnya 4. Berarti 4 kurangi 2 per P-nya tetap P pangkat 2. Berarti sama dengan 4 Ki pangkat 4 kurangi 2 pangkat 2 per P pangkat 2. Misalkan kalau P nya kita mau taruh di atas ya, berarti 4 P. Nah kalau dia pindah naik ke atas, maka dia pangkatnya berubah jadi negatif. P pangkat negatif 2 Ki pangkat 2 ya. Ini ada catatan ya, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan jika kita pangkatkan 0 itu hasilnya 1. Misalkan 2 pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. 23 pangkat 0 itu juga sama dengan 1. Sekarang kita contoh lagi ya. P pangkat 3 kali P pangkat 5 itu berarti sama dengan P pangkat, kalau dikali itu pangkatnya kita jumlahkan, 3 plus 5 berarti P pangkat 8 ya. Sekarang ini 2A B pangkat 2C pangkat 3 kita pangkatkan 3. Jadi semua yang di dalam kurung kita pangkatkan dengan 3. 2 pangkat 3 langsung saja ya. 2 pangkat 3 berapa? 8. A nya kita pangkatkan 3 ya. Kalau nggak ada pangkatnya itu artinya pangkatnya 1. Berarti A pangkat 1 kali 3 3. B pangkat, lihat, 2 kali 3 berarti 6. C pangkat 3 kali 3 9. Sudah. Sekarang yang nomor 3 ya, 4M pangkat 2 kali M ya. Berarti 4 nya kita pangkatkan 2. 4 pangkat 2 16. M nya juga kita pangkatkan 2 kali M sama dengan 16 nih. Kalau nggak ada pangkatnya tadi artinya pangkatnya berapa? 1 ya. Berarti M pangkat berapa? 2 tambah 1 3. Sekarang kalau bentuknya seperti soal nomor 4, kalau pangkatnya itu dalam bentuk pecahan ya, kita ubah dulu nih bilangan pokoknya ya. 9 itu kan bisa kita ubah jadi 3 pangkat 2 ya. Jadi kita ubah aja 9-nya, kita ubah jadi 3 pangkat 2 ya. 9-nya kita ubah jadi 3 pangkat 2, terus dipangkatkan lagi berapa? 3 per 2 ya. Ada pangkat dipangkatkan lagi, itu pangkatnya adalah dikali. Berarti 3 pangkat 2 kali 3 per 2. Ini bisa dicoret ya. Ya. Oke, berarti sama dengan 3 pangkat berapa? 3. 3 pangkat 3 berapa? 27 ya. Sekarang
Yang nomor 5, 25 pangkat 1/2 kali 27 pangkat 2/3. Nih, perlu kalian ketahui, kalau pangkat setengah itu artinya adalah sama seperti akar, ya. Misal 36 pangkat setengah itu sama dengan akar 36. Akar 36 berapa? 6, gitu ya. Jadi kalau pangkat setengah itu sama dengan akarnya. Oke. Sekarang nih, atau kita juga bisa ubah ini seperti pada soal nomor 4 ya. 25 ini kita ubah dulu ya bilangan pokoknya ya. Ya, berarti 25 itu kan sama dengan 5 pangkat berapa? 5 pangkat 2 ya. Karena 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5, 25. Terus kita pangkatkan lagi setengah ya. Oke. Kali berapa? 27 ya. 27 itu kita bisa ubah jadi berapa pangkat berapa. Perlu kalian ketahui ya, kalau kita mau mengubah menjadi bentuk perpangkatan, kalian ubah aja, pasti bilangan itu bisa diubah jadi bilangan 2 pangkat, 3 pangkat, 5 pangkat, 7 pangkat, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nih 27 itu kan bisa kita ubah jadi berapa? 3 pangkat 3 ya. Kemudian dipangkatkan lagi berapa? 2/3 ya. Nih ada pangkat, dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kalikan. Kalau enggak ini bisa aja langsung coret, yang penting atas bawah ya. Nih coret, ini berapa? 1 kali, nih juga nih, ini 3, ini 3, ini juga bisa dicoret. Jadi berapa? 3 pangkat 2, berarti sama dengan 5 kali 3 pangkat 2 berapa? 9. 5 kali 9 45. Selesai.